HUT ke-54 Partai Golkar diperingati di kantor DPD Golkar Bali. Peringatan HUT Golkar juga diisi evaluasi, strategi, dan monitoring Pileg dan Pilpres 2019, serta pelantikan Badan Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Provinsi Bali. PLT Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Gede Sumarjaya Linggih mengatakan bertambahnya usia Partai Golkar harus diiringi pertambahan cara dan kedewasaan para pengurus dan kader dalam berpolitik untuk menjalankan berbagai tugasnya, baik di legislatif, eksekutif maupun tugas di masyarakat. Gede Sumarjaya Linggih juga menyampaikan sesuai surat keputusan dari DPP Golkar, dirinya ditugaskan sebagai PLT Ketua DPD Partai Golkar Bali yang diberi wewenang melaksanakan konsolidasi, revitalisasi, dan penataan organisasi dalam rangka Pilpres dan Pileg 2019 mendatang. Di samping itu, Gede Sumarjaya Linggih mengatakan pihaknya akan mempersiapkan Musdaluk DPD Partai Golkar Provinsi Bali setelah melakukan konsultasi dan izin DPP sebagaimana diatur ADART Partai Golkar. Untuk itu, pihaknya membutuhkan dukungan semua pihak untuk mensukseskan Partai Golkar Bali. Gede Sumarjaya Linggih juga kembali menegaskan dukungan terhadap upaya memenangkan calon presiden dan wakil presiden Jokowi Maruf Amin dalam Pilpres mendatang di Bali. Aspirasi yang berkembang di DPD 2 juga ada juga saya terima di DPD di PKPK juga saya terima gitu. Tapi nanti kita akan kaji. Saya juga adalah ketua pemenangan untuk Bali, jadi ketua PP Bali dan juga ketua PLT. Tentunya saya akan mengkaji semuanya tentang apa-apa yang menjadi keinginan. Benar nggak ini keinginan mayoritas? Benar nggak ini tidak hanya sepihak, ya? Dan benar nggak teman-teman itu semuanya yang mengajukan bawahnya melalui mekanisme aturan dan sebagainya. Sementara itu, Koordinator Bidang Kepartaian DPP Golkar, Ibnu Munzir mengatakan, Golkar tidak memiliki kemewahan dari segi waktu karena Pilpres akan digelar kurang lebih 3 bulan lagi. Untuk itu, segala hal untuk meningkatkan elektabilitas dan dukungan terhadap partai harus ditempuh Partai Golkar. Berbagai strategi dan taktik diterapkan untuk meraih hal itu dan meningkatkan apa yang diperoleh sebelumnya. Dari hasil survei terakhir, Golkar sudah hampir rebound dari perolehan suara sebelumnya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kerja keras para caleg dan pengurus partai dalam meningkatkan elektabilitas. DPP juga menegaskan pihaknya akan memberikan kewenangan sampai akhir Pileg dan Pilpres mendatang kepada PLT dalam menghadapi pemilu. Hal itu merupakan pertimbangan strategis dan politis dalam rangka menjaga ritme dan perolehan elektabilitas Partai Golkar yang sedang naik saat ini. Bahwa sebuah kepengurusan itu tidak semata-mata yang ada dalam struktur di tingkat kabupaten kota, tetapi juga sampai ke bawah. DPP juga sudah menerima surat resmi dari PKPK di DPD yang menginginkan ini berjalan seperti yang kita harapkan, tetap berjalan dalam rangka konsolidasi. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ini waktu 3 bulan. 3 bulan itu terlalu sempit dalam proses konsolidasi yang apabila kita lakukan langkah seperti yang saya maksudkan tadi, ini akan bisa menimbulkan gesekan, kemudian lantas dampaknya atau imbasnya itu bisa sampai di ujung. Nah, sehingga Pilpres Pilegnya tentunya akan terkena dampak itu. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan DPP sehingga tidak lantas serta-merta kita lakukan itu. Ibnu Munzir kembali mengajak pengurus dan kader hingga tingkat terbawah untuk menyatu dalam menjalankan tugas organisasi berdasarkan struktur dan sistem di tubuh Golkar. Ibnu Munzir juga menyampaikan sesuai hasil Bapilu DPP Partai Golkar, caleg diharapkan bisa melakukan kerja keras dan melakukan pola strategi yang berbeda dari sebelumnya untuk meraih kemenangan dalam Pileg nanti. Paling tidak DPD Golkar Bali tidak lagi menempatkan 2 anggota DPR RI di pusat tetapi 3 orang. Hal tersebut optimis bisa dicapai, terlebih lagi didukung oleh tren elektabilitas Partai Golkar yang terus mengalami peningkatan. Peringatan HUT ke-54 Partai Golkar ditandai pemotongan tumpeng, serta pelantikan Badan Hukum dan HAM DPD Golkar Bali oleh PLT Ketua DPD Partai Golkar Bali Gede Sumarjaya Linggih. Angga Ratana, Bali TV.